Mencerdaskan kedua bangsa merupakan amanat konstitusi yang dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang bahas mengenai pendidikan nasional. Namun, kini, dalam praktiknya, pendidikan sudah mulai jauh meninggalkan prinsip dasar. Belakangan ini marak terjadi kasus plagiasi publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi. Peneliti asal Seko mencatat Indonesia berada pada peringkat kedua dalam hal ketidakjujuran akademik. Tidak hanya di kalangan akademisi, di kalangan pelajar pun kini tengah marak tindakan perjokian skripsi. Pendidikan seharusnya membantu siswa menjadi cerdas, tapi mereka malah mengandalkan bantuan AI dalam belajar. Pendidikan tidak hanya sekedar didasarkan pada muatan-muatan saintifik saja, tapi juga perlu dilandasi oleh rule of ethics yang akan membawa kita kepada ethics education dalam mewujudkan pendidikan berkualitas Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu, pertama, dari sisi sistem, fokus pendidikan harus mulai beralih dari standarisasi ke penilaian kompetensi peserta didik. Kemudian asesmen tidak hanya sekedar didasarkan pada penilaian formatif, tapi juga mencakup penghargaan atas pencapaian akademik dan non-akademik siswa seperti riset, olahraga, dan kewirausahaan. Kedua, dari sisi SDM, peranan guru harus semakin ditingkatkan. Menurut survei Bank Dunia pada tahun 2022, kualitas guru di Indonesia masih tergolong rendah, baik dari segi kompetensi mengejar maupun keterampilan sosial emosional. Masih banyak guru yang lebih fokus kepada pemenuhan administrasi dan mengejar angka kredit profesi ketimbang pemenuhan kebutuhan siswanya. Matriks Data PISA 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi dan penguasaan STEM di Indonesia berada pada peringkat 65 dari 81 negara. Hal ini menunjukkan hasil yang kita tuai dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sebagai anggota Dewan, dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, saya akan menggunakan 3 fungsi DPR. Pertama, fungsi legislasi dengan mendorong terbentuknya regulasi tentang etika nasional. Kedua, merevisi Undang-Undang Siswasi Iptek dengan mendorong etika akademisi bersama BRIN. Ketiga, membuat kerangka undang-undang kecerdasan artifisial bersama Kominfo. Keempat, merevisi Undang-Undang Sisdiknas dengan menekankan penilaian berbasis kompetensi. Dan kelima, membentuk Satgas Percepatan Pengembangan Pendidikan berbasis etika nasional. Kedua, fungsi anggaran yang pertama dengan menganggarkan program Goes to School untuk mensosialisasikan regulasi tentang pendidikan yang beretika. Yang kedua, menganggarkan penghargaan terhadap satuan pendidikan sebagai bentuk karakteristik kompetensi. Yang ketiga, menganggarkan rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang pertama, untuk mengawasi pelaksanaan UU Sisdiknas dan dinamika yang di masyarakat. Yang kedua, mengawasi program-program pendidikan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan anggaran pendidikan 20% APBN oleh pemerintah. Pendidikan nasional mencakup keilmuan, landasan etik, dan tidak hanya berfokus kepada standarisasi dan akreditasi. Standarisasi dan akreditasi sering memaksa siswa untuk melakukan tindakan yang tidak etis yang akan menurunkan kemampuan berpikir kritis mereka. Penilaian pendidikan seharusnya berfokus pada karakteristik kompetensi daripada asesmen formatif. Guru yang berkualitas sangat dibutuhkan, namun mereka sering terhambat oleh tanggung jawab administrasi yang akan mengalihkan fokus mereka dari pengembangan siswa. Landasan etis sangat diperlukan untuk mengerahkan praktisi pendidikan dan akademisi dalam melaksanakan pendidikan nasional. Saya Ibrahim Maniflan Saputra, Caparja 2024, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, siap mewujudkan pendidikan berkualitas Indonesia Emas.